Pengertian hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengertian HAM menurut para ahli. Menurut Umar Senoaji 1966 menyatakan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai insan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, seperti hak hidup, keselamatan, kebebasan, dan kesamaan. Sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan seolah-olah merupakan holy area. Menurut Kuncoro 1976 menyatakan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya dan tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya. Menurut G.J. Wallhoff menyatakan bahwa HAM adalah sejumlah hak yang melekat pada tabiat setiap pribadi manusia dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. HAM dalam Pancasila dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian diperinci di dalam batang tubuh yang merupakan hukum dasar, hukum yang konstitusional dan fundamental bagi negara Republik Indonesia. Nah, perumusan alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar membuktikan adanya pengakuan HAM secara universal. Ditegaskan di awal pembukaan Undang-Undang Dasar tentang hak kemerdekaan yang dimiliki oleh segala bangsa di dunia. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dasar-dasar HAM Pasal 27 ayat 1 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 2 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28 berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28 ayat 1 dan 2. Pasal 28 ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28 ayat 2 berbunyi, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 29 ayat 2 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, penjabaran hubungan Pancasila dan hak asasi manusia. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Sila ini mengamanatkan bahwa setiap warga negara bebas untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini selaras dengan Deklarasi Universal HAM Pasal 2 yang mencantumkan perlindungan terhadap HAM. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan undang-undang. Sila kedua mengamanatkan adanya persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Deklarasi HAM PBB yang melarang adanya diskriminasi. Yang ketiga, sila Persatuan Indonesia
mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip HAM pasal 1, bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Musyawarah dan mufakat dalam setiap penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan, sehingga setiap orang tidak dibenarkan untuk mengambil tindakan sendiri atas inisiatif sendiri yang dapat mengganggu kebebasan orang lain. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Asas keadilan dalam HAM tercermin dalam sila ini, di mana keadilan di sini ditujukan bagi kepentingan umum, tidak ada pembedaan atau diskriminasi antar individu. Perkembangan HAM di Indonesia periode sebelum kemerdekaan, di mana Budi Utomo itu membentuk pemikiran HAM dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Tarekat Islam menekankan pada upaya untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial. Perkembangan HAM di Indonesia periode setelah kemerdekaan. Pemikiran HAM pada periode ini adalah dalam upaya pembelaan hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Nah, klasifikasi HAM. Yang pertama, personal right. Ialah hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan pindah-pindah tempat. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat, hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan, hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Yang kedua, ada property right, di mana hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan penyelenggaraan sewa-menyewa, hutang piutang, dan lain-lainnya. Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu, hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang ketiga, right of legal equality, ialah hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Yang keempat, ada political right, di mana hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan parpol atau partai politik dan organisasi politik lainnya, hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Yang kelima, ada social and cultural right, di mana hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Yang keenam, procedural right, di mana hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum. Nah, sikap yang baik terkait hubungan HAM dengan Pancasila. Berdasarkan sila pertama, sebagai warga negara Indonesia yang baik, maka kita harus menjunjung tinggi sikap toleransi yang tinggi dan jangan sampai tidak menghargai orang lain yang berbeda agama. Fungsi dari toleransi dalam kehidupan harus kita terapkan dalam hal ini. Sila kedua, sebagai masyarakat kita harus menghargai hidup orang lain dan memperlakukan sesama sebagai layaknya manusia, karena pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk hidup secara layak, seperti yang sudah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar. Menurut sila ketiga, kunci persatuan Indonesia adalah rasa toleransi dan pengertian yang tinggi setiap masyarakatnya.
Oleh karena itu, penting sekali kita untuk adanya sikap saling menghargai. Karena itulah salah satu sikap yang bisa membangun Indonesia menjadi lebih maju lagi. Yang keempat, sila keempat ini menyelesaikan segala masalah dengan jalur musyawarah mufakat terlebih dahulu sehingga dapat disetujui dan diketahui banyak pihak yang bersangkutan tanpa merugikan orang lain. Berdasarkan sila kelima, sebagai individu yang memiliki HAM sejak lahir, kita memiliki keadilan atau memiliki hal yang sama dalam berbagai bidang. Kesimpulannya, Indonesia sebagai negara hukum sangat menjunjung hak asasi manusia dan Pancasila sebagai dasar negara dan landasan yang fundamental mengandung nilai-nilai bahwa negara-negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Audio Jungle.